Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sampai ke bab solat al-fajr, solat subuh. Nama lainnya adalah solatul fajr. Hadis ke-354 dari Abi Musa Al-Ash'ari menyatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla al-bardain." Siapa yang salat al-bardain, dakhala al-jannah, niscaya dia akan masuk ke dalam surga. Ini salat namanya salatul bard. Baru dengar ya? Salatul bard. Bard itu artinya dingin, dingin, sejuk. Disebut dengan bard, bardun. Nah, di dalam hadis ini ada dua nama solat Nabi sebutkan, salatul bard, salatul bard. Ini seingat saya salatul bard ini salat fajar sama asar, salat subuh dan salat asar, dinamakan salatul bard. Kenapa dinamakan salat dingin atau salat sejuk? Menurut para muhadditsun, karena di awal siang atau di awal siang itu diistilahkan pagi. Subuh itu paling awalnya waktu pagi. Fisyita, di musim dingin, awal siang yang paling dingin itu di waktu subuh. Awal siang. Dan akhir siang yang paling dingin di waktu asar, di saat musim dingin. Sehingga dinamakan dua solat yang dingin, solatul bardain. Karena awal siang yaitu subuh itu paling dinginnya cuaca di musim dingin, di waktu siang, awal siang. Dan akhir siang yang paling dingin itu di waktu asar. Nah, sehingga dinamakan dua solat yang dingin. Dua solat ini Nabi katakan, siapa yang solat al-bardain, dua solat al-bardain, dia jaga dua solat al-bardain ini, dakhalal jannah, niscaya dia masuk ke dalam surga. Al-murad wal maksud tidak menafikan kewajiban yang tiga. Bukan berarti hanya sholat subuh dan asar saja kita langsung masuk surga. Tidak. Yang lima ini tetap paten wajib. Tapi yang dimaksud oleh Rasul di sini, kalau kita lebih jauh lagi membaca kitab-kitab syuruh seperti Imam Al-Qastalani wa Al-Imam Al-Aini wa Ibn Hajar Al-Asqalani, mereka menyatakan Nabi menegaskan dua solat ini kalau dijaga masuk surga. Artinya di antara solat lima waktu itu yang paling berat dua solat ini dibanding dengan tiga solat yang lainnya, dibanding zuhur, maghrib dan isya. Yang pertama, subuh itu paling berat karena di saat kita sedang tidur diperintahkan bangun. Sehingga Abu Darda, beliau menganggap bahwa orang yang solat subuh berjamaah khususnya itu sudah dianggap sedang jihad fisabilillah, karena dia butuh perjuangan untuk bisa melaksanakan solat subuh berjamaah. Nah, siapa yang menganggap itu bukan jihad, kata Abu Darda, sahabat Nabi, naqsun fil aql, ada cacat di akalnya. Karena solat ini begitu berat, dianggap jihad, solat subuh. Solat asar
juga dianggap solat yang paling berat dibanding 3 waktu solat yang lain, karena lagi capek-capeknya orang kerja dari pagi, tiba waktu istirahat disuruh solat. Lagi istirahat dari pagi kerja sampai siang istirahat, banyak juga yang ketiduran, disuruh bangun. Apabila solat subuh dan solat asar sudah mampu dia jaga, maka solat yang 3 itu, zuhur, maghrib, isya, akan jauh lebih mudah untuk dia jaga. Sehingga di sini Nabi tekankan, kalau mampu menjaga 2 solat tersebut, dia masuk ke dalam surga. Itu maksud dari hadis Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa barak wasallam. Nah, dijelaskan oleh para muhaddithun. Solat asar di dalam riwayat Nabi katakan, kalau kita tinggalkan solat asar, amal ibadah di hari itu terhapus. Kita tinggalkan solat asar, 1 hari itu kita melakukan amal baik, tapi karena sebab meninggalkan solat asar, tidak melakukan solat asar, Rasul nyatakan faqad habita amaluh, seluruh amalnya terhapus. Itu pentingnya solat asar. Man taraka salatal asr faqad habita amaluh. Siapa yang meninggalkan solat asar, amal ibadahnya, yaitu pahalanya di hari itu, semuanya terhapus. Ini menunjukkan begitu pentingnya salatul asar, tanpa menafikan solat-solat yang lain. Demikian juga solat subuh. Ada satu hadis Nabi nyatakan, man shalla salata subhi fi jama'atin fahuwa fi zimmatillah. Siapa yang melaksanakan solat subuh berjamaah, maka dia dijamin keamanan oleh Allah di hari itu. Dulu ada gubernur yang terkenal kejam, Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi. Orang takut. Beliau itu disebutkan membunuh manusia secara zalim 200.000 orang. 200.000. Wa fir riwayah 400.000 zulma. Tapi ketika ingin membunuh seseorang, beliau tanya dulu, tadi sholat subuh berjamaah tidak? Nah, kalau ada yang menjawab, oh tadi saya sholat subuh berjamaah, oh kamu bebas. Tapi kalau ditanya, tadi sholat subuh berjamaah, maka dijawab oleh orang tersebut, saya tadi tidak sempat sholat subuh berjamaah, dieksekusi, dibunuh. Ditanya oleh kawan-kawannya, wahai gubernur Hajjaj, ketika kau ingin mengeksekusi seseorang, kenapa kau harus tanya mereka sholat subuh berjamaah? Yang uniknya, jika ada yang menjawab kami melakukan sholat subuh berjamaah, kau bebaskan dia. Tapi kalau yang tidak melaksanakan sholat subuh berjamaah, engkau eksekusi, apalagi tidak sholat. Padahal ini kejam nih, jahat. Tapi dia faham hadis ini. Dia katakan apa? Saya tidak berani menghancurkan jaminan Allah, yang Allah sendiri telah menjamin orang yang sholat subuh berjamaah dijaga oleh Allah. Saya gak berani ini. Garansi dari Allah ini saya langgar, saya tidak berani. Itu. Karena Nabi yang katakan, siapa yang sholat subuh berjamaah, maka dia berada di dalam perlindungan Allah, jaminan perlindungan dari Allah. Saya gak berani melanggar ini. Makanya saya tanya, kalau sholat subuh berjamaah, ya sudah bebas. Tidak berani dilanggar jaminannya Allah, penjagaannya Allah. Nah, di hadis riwayat Muslim, Imam Muslim yang lahir tahun 204 Hijriah, wafat 261 Hijriah, di dalam sahihnya itu meriwayatkan satu hadis, Rasul menyatakan, lan yalija an-nara ahadun shalla qabla tulu'i syams wa qabla ghurubiha. Tidak akan mungkin seorang itu masuk ke dalam neraka
yang orang tersebut selalu menjaga solat di saat terbitnya matahari atau sebelum terbitnya matahari, dan solat sebelum tenggelamnya matahari. Yang dimaksud adalah solatul fajar dan asar, solat subuh dan asar. Ini keutamaan ahamiyah, ya, keutamaan atau organisitas daripada solat subuh dan solat asar. Makanya dulu pernah dibahas, solat pertengahan itu kan terjemahan tafsirannya dua. Wa hafidhu ala sholawati wa sholah al-wusta. Jagalah kalian solat dan solat pertengahan. As-sholatul wusta, solat pertengahan itu penafsirannya dua. Menurut Imam Malik, lahir 93 wafat 179, dan menurut Imam Syafi'i yang lahir 150 wafat 204 menyatakan adalah solat fajar. Sedangkan menurut Imam Abu Hanifah yang lahir 80 Hijriah wafat 150, dan juga menurut Imam Ahmad yang lahir 164 wafat 241 Hijriah mengatakan solatul asar. Nah, berarti dua solat penting, solat subuh, solat asar. Nah, orang-orang yang sampai ke level yang kita bahas pertemuan lalu, dari level murid, salik, sufi, arif, itu solat ini paling ditekankan, dikerjakan, jangan sampai keluar dari waktu fadilah. Mereka punya undang-undang tuh. Kalau terlambat takbiratul ihram atau tidak solat pada waktu fadilahnya, maka dipecat sebagai murid. Bukan tidak solat, waktu fadilahnya ketinggalan, itu dipecat. Gak layak disebut sebagai salik, apalagi sebagai sufi, apalagi sebagai arif billah. Jadi orang yang dia mencapai level tertinggi di dalam masalah pengalaman spiritual, maka ibadahnya tentu lebih luar biasa. Tidak mungkin syariat itu ditinggalkan. Justru syariatnya itu makin tinggi ibadahnya, makin warok di dalam penjagaannya. Nah, sehingga para ulama mengatakan dua solat ini ketika terjadi jihad, peperangan sekalipun, mereka berusaha tetap sholat berjamaah tepat waktu, padahal lagi berperang dengan musuh. Tidak mau dia keluar dari dua sholat ini, sholat asar dan sholat subuh, sholatul fajar. Nah, orang yang sudah mencapai level al-arif, pertemuan lalu kita sudah bahas level sufi. Sekarang masuk ke level arif billah. Al-arif billah itu definisinya itu tiga dia. Man arafa nafsah wa arafa rabbah wa rabbuhu arafahu. Dia mengenal dirinya dan mengenal Tuhannya, dan Tuhannya Allah mengenal dirinya. Nah, itu baru disebut al-arif billah.